Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Idapsari dengan NIM H540121034. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu VAR dan bagaimana cara analisis VAR menggunakan software RStudio. Jadi VAR sendiri adalah VAR atau Factor Auto Regression adalah metode statistik untuk melihat hubungan antara beberapa variabel waktu atau time series secara bersamaan. Jadi semua variabel ini dianggap saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan data masa lalu. VAR ini digunakan ketika kita ingin melihat pola hubungan dinamis antar variabel dalam jangka waktu tertentu, misalnya untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa depan atau menganalisis dampak suatu kebijakan. Nah, VAR sendiri bisa digunakan di bidang ekonomi, keuangan, kebijakan publik, seperti di lembaga riset, universitas, pemerintahan, dan instansi keuangan. Selanjutnya, VAR sendiri bisa membantu memahami bagaimana perubahan satu variabel mempengaruhi variabel lain dan bisa juga digunakan untuk simulasi kebijakan atau prediksi masa depan secara lebih akurat dibandingkan sistem satu variabel saja. Model VAR bekerja dengan menggunakan nilai masa lalu atau lag dari semua variabel. Jadi untuk memprediksi nilai saat ini, VAR ini menggunakan lag dari setiap variabel yang ada dalam sistem. Sebagai contoh, inflasi hari ini dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga di bulan-bulan sebelumnya, dan begitu pula suku bunga juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya dari inflasi maupun dari suku bunga itu sendiri. Jadi semua hubungan ini dimasukkan ke dalam satu sistem persamaan untuk dianalisis secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis VAR ini menggunakan software RStudio. Nah, di sini saya udah punya RScript-nya. Terus kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah import dulu datasetnya. Di sini udah aku save datanya. Kita cari dulu data transfer. Ini ditunggu dulu. Ini nama filenya aku ganti jadi data aja untuk memudahkan eh, nanti di penulisan script kita. Nah, ini kita sesuaiin dulu biar kebacanya sesuai. Ini. Nah, yang mau kita pakai hari ini Len Imani sama Len M1-nya aja. Nah, kalau udah langsung aja kita import. Nah, kalau udah di sini aku mau set datasetnya dulu. Nih ya, karena tadi kita pakainya cuman len Imani sama len M1, berarti kalau 1, 2, 3-nya kita hapus dulu. Terus di sini datanya dimulai dari 2009 dan bulanan ya. Jadi di sini 2009, ini kenapa satu di sini? Karena dia mulainya dari bulan pertama 2009 dan frekuensinya bulanan. Jadi di sini aku tulis 12. Ini langsung kita run aja secara bersamaan. Ini dia udah keluar datanya. Terus kita mau lihat data yang kita punya kayak gimana. Nah, seperti ini ya teman-teman data yang kita punya plotnya. Langsung aja kita uji stasionaritas pakai package ATSA ini. Untuk yang belum install, boleh diinstal dulu. Kalau yang udah tinggal dipanggil aja. Terus ini langsung aja kita run semuanya. Nah, kita lihat dari yang paling atas dulu ya. Tadi dari Len Imani, Len M1 di data level. Ternyata dia masih belum stasioner di data level ya untuk M1. Terus untuk di first difference-nya dia udah stasioner semua ya di first difference. Berarti M1 dia stasioner di first difference. Terus selanjutnya kita eh, cek yang Len Imaninya di level dia belum stasioner, kecuali yang ini ya, cuman mayoritas masih belum stasioner di level. Terus di first difference dia udah stasioner semua. Jadi untuk analisis VAR ini kita harus pastiin kalau mereka ini stasioner di first difference. Selanjutnya kita mau tentuin lag optimum, kira-kira lag berapa yang bakal kita pakai ke depannya. Pakai package Urka sama Vars ini kita, karena aku udah install, jadi aku call aja karena installnya lagi nanti ribet lagi. Nah, yang kita lihat itu dari hasil ininya nih. AIC, HAKI, SC, FPE, FPE. Jadi ini tuh dugaan lag optimal menurut nilai masing-masing ini ya. Jadi kan sebenarnya di sini ada dua
dugaan kalau lag optimalnya ini di satu. Tapi untuk analisis VAR kita minimal tuh lebih dari satu. Jadi aku bakal coba yang 6 dulu. Ini pakai 6. Kita mau estimasi VAR-nya dulu. Ini kita run aja. Nah, ini kita skip dulu ya teman-teman. Nah, kita mau lihat apakah model yang kita punya ini udah stabil belum di leg 6. Jadi kita run ya ini. Ini P sama dengan 6 karena tadi di sini kita 6 ya. Kita pakai yang berdasarkan nilai FPE ini. Jadi kita run dulu untuk cek kestabilan. Nah, di sini eh, nilai yang kita punya harusnya mereka nih semua eh, lebih kecil dari satu karena itu artinya eh, apa namanya lolos uji kestabilan. Jadi model kita nih udah stabil gitu. Tapi ternyata di sini masih ada yang lebih dari satu. Cuman nggak apa lah ya, beda tipis. Coba kita lanjut dulu untuk uji kointegrasi. Ini sama ya, ini tadi kalau di sana tadi P, ini di sini K, tapi isinya sama karena kita tadi di leg 6. Ini fungsinya kita run aja. Nah, kalau udah, ini kita yang kita lihat itu ininya. Untuk uji VAR, kita harus pastiin kalau model kita ini nggak punya kointegrasi. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ini R sama dengan 0 itu berarti kita nggak punya kointegrasi. Kointegrasinya sama dengan 0. Kalau misalnya ini R-nya bisa lebih kecil atau sama dengan satu, berarti ada ya. Bisa jadi ada kointegrasi. Ternyata model kita ini nilai tes statistiknya ini lebih besar daripada semua critical value. Artinya model kita nggak ada kointegrasi. Berarti data kita nggak ada kointegrasi berarti bisa lolos untuk analisis menggunakan metode VAR. Nah, selanjutnya kita bisa eh, jadi kalau misalnya ternyata data kita ada kointegrasinya, kita nggak bisa pakai VAR, tapi kita pakai VECM. Nah, selanjutnya kita bisa estimasi ulang model VAR. Jadi var underscore model sama dengan var ts data, koma p sama dengan 6 ya tadi kita, koma p-nya konstan. Terus oh udah langsung summary var model underscore model. Heh, nah, ini kita run. Oh, ternyata dia ada yang salah. Sebentar. Nah, di sini coba kita run lagi. Nah, udah keluar. Jadi, eh ini hasilnya. Jadi, yang kita lihat itu nilai estimasinya. Nah, di sini keluar lagi ya roots yang tadi kita tes di atas di kestabilan. Terus di sini eh ini hasilnya. Terus yang bisa kita lihat itu sih ini. Jadi dia p-value-nya yang signifikan itu ini kan estimasi for LN Imani ya. For LN Imani. Jadi oh ini M1, sorry ini M1 berarti si M1 ini sendiri itu dipengaruhi oleh M1 tapi di leg sebelumnya gitu, di leg 1.
Jadi nilai ini dipengaruhi oleh nilai M1 di periode sebelumnya. Begitu pula si Len Imani ini, oh dia nggak ada yang signifikan. Oh, terus kita lanjut aja untuk uji autokorelasi pakai Portmanteau test. Ini langsung kita run aja. Hmm, Nah, ternyata nilainya lebih dari 0,05. Artinya dia lolos uji autokorelasi. Selanjutnya, kita uji heteroskedastisitas pakai ArchLM test. Saran juga. Nah, ternyata dia p-value-nya lebih besar dari 0,05. Artinya dia juga lulus uji autocall. Terus kita bisa lanjut ke uji normalitas. Ternyata nih ya, jadi keluar tiga jenis tes untuk normality test. Jadi dan semuanya lebih dari 0,05 artinya lolos uji normalitas juga ya. Berarti semua asumsi klasik udah terpenuhi di data kita ini. Terus kita bisa lanjut ke cek stabilan akar karakteristik. Ini kita run aja langsung. Nah, ini sama ya ternyata eh, nilainya udah mayoritas lebih kecil dari satu, tapi masih ada yang ini yang lebih kecil, yang lebih besar dari satu. Berarti mayoritas udah cukup bagus ya karena udah banyak yang lolos uji akar, udah uji stabil, sorry, uji kestabilan. Jadi kita bisa lanjut ke uji Granger causality. Nah, uji Granger causality ini eh, apa? Jadi uji Granger causality ini tuh tujuannya untuk mengetahui apakah perubahan satu variabel kalau di data kita ini contohnya len M1 ini bisa memprediksi variabel lain atau len Imani maupun sebaliknya gitu. Jadi kita coba aja run dulu langsung semuanya. Nah, jadi di sini ada Granger test untuk len M1 dulu. Nah, di sini dia p-value-nya 0,3. Nah, jadi karena lebih kecil dari lebih eh sorry ya karena dia lebih besar dari 0,05 artinya data kita ini masih nggak bisa memprediksi eh apa len imani tadi. Nah, kalau si hasil dari len imani p-value-nya juga lebih besar dari 0,05 berarti dia masih nggak bisa juga menjelaskan len imani tadi ya. Tuh. Terus lanjut aja kita masuk ke analisis IRF. Langsung kita run aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke analisis IRF tadi. Kita run aja. Nah, IRF sendiri eh, atau Impulse Response Function ini menunjukkan bagaimana respon suatu variabel kalau di eh, kita ini kasusnya len imani ketika variabel lain atau M1-nya ini mengalami kejutan atau shock sebesar 1 unit. Jadi dalam hal ini kita melihat dampak kejutan tadi pada len M1 tadi terhadap pergerakan len imani dalam beberapa periode ke depan. Nah, ini bisa dilihat ya, garis hitam ini tuh menggambarkan respons si Len Imani tadi terhadap shock pada M1 dari waktu ke waktu. Nih ya, si hitam ini dia eh, menggambarkan Len Imaninya. Nah,
Kalau bisa kita lihat ya di data kita, jadi periode 1 sampai ke 2 ini, dia eh, responnya sempat negatif. Kalau ini bisa di zoom ya, ini kan kelihatan dia turun sedikit, jadi dia sempat negatif. Artinya pada awalnya shock pada LEN M1 ini membuat LEN Imani sedikit menurun. Terus periode 3 ke selanjutnya ini negatif, masih negatif di sini sampai ke periode 3. Terus dari periode 3 sampai selanjutnya ini mulai responnya positif. Jadi setelah shock awal tadi, setelah dia respon dia negatif, dia respon setelahnya menunjukkan eh, respon yang positif gitu. Jadi LEN M1 tadi mendorong si Imani ini naik dalam jangka menengah. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke forecast error variance decomposition. Ini langsung kita run aja. Nah, ini biasanya disebut sama FEVD. Nah, ini tuh untuk mengetahui berapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan varians, baik fluktuasi atau ketidakpastian dari suatu variabel dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di sini ini ada FEVD untuk LEN Imani. Eh, Nah, di sini itu tuh untuk melihat seberapa besar LEN M1 dan LEN Imani itu sendiri mempengaruhi variasi perubahan pada LEN Imani periode 1 sampai 10. Jadi di sini bisa kita lihat hampir seluruh variasi dalam LEN Imani lebih banyak dijelaskan oleh dirinya sendiri. Terlihat dari yang ini ya, warna gelap ini yang mendominasi. Jadi kan LEN M1 malah nggak kelihatan ya, kan ini yang warna abu-abu dia menggambarkan LEN M1, kalau yang lebih abu-abu tua ini dia LEN Imani. Terus untuk kontribusi LEN M1 sendiri pada FFD Imani itu nyaris nol, hampir nggak kelihatan ya, karena di sini artinya M1 ini tidak banyak berperan dalam menjelaskan perubahan Imani. Selanjutnya di yang ini FFVD untuk LEN M1 dia juga sama, kali ini dia didominasi sama warna yang lebih muda, artinya eh, hmm, di variasi pada M1 ini hampir sepenuhnya dijelaskan oleh M1 itu sendiri. Kontribusi imaninya sangat kecil atau bahkan nol. Nah, jadi begitu cara analisis VAR menggunakan software RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.